Tanggal 4 September 2025 tercatat sebagai hari bersejarah dalam perjalanan hukum Indonesia. Sosok yang pernah dipuji sebagai Menteri Muda penuh inovasi, Nadiem Anwar Makarim, kini resmi menyandang status tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dari mimpi digitalisasi pendidikan, kini berganti jadi kabar penahanan. Pertanyaannya, bagaimana seorang menteri yang membawa jargon Merdeka Belajar akhirnya terjerat tuduhan korupsi triliunan rupiah? Untuk kepentingan penyidikan, tersangka NAM akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salimba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demikian. Kejaksaan Agung menyatakan dengan tegas untuk kepentingan penyidikan, tersangka NAM akan dilakukan penahanan di Rutan Salemba selama 20 hari ke depan. Pernyataan itu keluar langsung dari Direktur Penyidikan Janpitsus Nur Cahyo Jungkung. Sebelum momen itu, publik sudah melihat tanda Nadiem diperiksa 3 kali. Juni 2025, diperiksa maraton selama 12 jam. Juli 2025, diperiksa kembali selama 9 jam. Dan akhirnya, September 2025, ia keluar dari ruang pemeriksaan bukan sebagai saksi, melainkan sebagai tersangka. Selain itu, sejak 19 Juni 2025, Nadiem sudah dicegah ke luar negeri. Semua langkah ini menunjukkan bahwa kejaksaan tidak ingin ada celah bagi mantan menteri itu untuk menghindari proses hukum. Ingin kami sampaikan press release tentang perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan Budaya Riset Teknologi atau Dikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Jadi pada Gedung Bundar sebelumnya telah menetapkan tersangka, terhadap 4 tersangka, dan dalam perkembangannya penyidik melakukan pendalaman, pemeriksaan, dan pemanggilan terhadap para saksi kurang lebih 120 dan juga 4 ahli. Dari hasil pendalaman, keterangan saksi-saksi dan juga alat bukti yang ada pada sore dan hasil dari ekspos telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM. Kepala Pusat Penerangan Hukum Anang Supriyatna menjelaskan dasar penetapan. Dari hasil pendalaman, keterangan saksi-saksi, dan juga alat bukti yang ada, telah ditetapkan tersangka baru dengan inisial NAM. Ia menambahkan, tim penyidik sudah memeriksa 120 saksi dan 4 orang ahli sebelum mengambil keputusan ini. Dengan kata lain, status tersangka Nadiem bukan keputusan tergesa-gesa, melainkan hasil investigasi panjang. Pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka NAM dalam beberapa kali pertemuan yang dilakukan NAM dengan pihak Google telah disepakati bahwa produk dari Google yaitu Chrome OS dan Chrome Device Management atau CDM akan dibuat proyek pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dalam mewujudkan kesepakatan antara NAM dengan pihak Google Indonesia, selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2020, NAM mengundang jajarannya untuk meloloskan Chromebook produk Google
Kemendikbud sekitar awal tahun 2020, NAM selaku Menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbud. Padahal sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh Menteri sebelumnya, yaitu ME, yang tidak merespon karena uji coba pengadaan Chromebook tahun 2019 telah gagal. Lebih jauh, Direktur Penyidikan Nur Cahyo Jungkung menyebutkan, Nadiem beberapa kali bertemu dengan pihak Google Indonesia. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan penggunaan Chrome OS sebagai sistem operasi utama dalam proyek pengadaan laptop di Kemendikbud Ristek. Detail inilah yang memperkuat dugaan bahwa Nadiem bukan hanya mengetahui, tapi juga berperan dalam mengarahkan proyek ini. Pasal yang disangkakan. Tersangka 6 disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nadiem disangka melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana. Pasal-pasal ini bukan main-main. Jika terbukti, ancaman hukumannya bisa mencapai 20 tahun penjara, bahkan hukuman seumur hidup. Selain itu, ada potensi perampasan aset melalui pasal 18 Undang-Undang Tipikor yang memungkinkan negara menyita hasil korupsi untuk dikembalikan ke kas negara. Kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pengadaan TIK diperkirakan senilai kurang lebih 1.980 miliar. Dengan kerugian negara yang ditaksir 1,98 triliun rupiah, kasus ini berpotensi masuk dalam jajaran skandal korupsi terbesar di sektor pendidikan Indonesia. Penetapan tersangka terhadap Nadiem mengguncang banyak pihak. Di kalangan akademisi, kasus ini menjadi bukti lemahnya pengawasan internal kementerian. Di dunia politik, status tersangka mantan menteri muda ini menjadi tamparan besar bagi pemerintah yang mengusung jargon anti korupsi. Di media sosial, reaksi publik membanjiri lini massa. Ada yang kecewa, ada pula yang merasa ini sudah jadi konsekuensi dari kebijakan yang sejak awal penuh tanda tanya. Bagi masyarakat luas, berita ini menyisakan pertanyaan mendasar. Apakah kasus ini benar-benar akan dibawa ke pengadilan hingga tuntas? Atau justru akan menguap seperti banyak skandal besar sebelumnya? Penetapan tersangka ini bukan sekedar soal hukum. Ini adalah pesan bahwa siapapun, bahkan seorang mantan menteri, tidak kebal terhadap jerat hukum. Namun, tugas publik belum selesai. Kita harus terus mengawasi prosesnya agar kasus ini tidak berhenti di tengah jalan. Bagaimana menurut kalian? Apakah penetapan tersangka Nadiem Makarim akan menjadi titik balik pemberantasan korupsi di dunia pendidikan? Atau hanya sekedar catatan lain dalam daftar panjang skandal bangsa ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti liputan investigatif berikutnya. Karena kebenaran harus terus dibicarakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.